Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, seluruh warga GKJ Gandaria yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana perasaan saudara-saudara kalau diperhadapkan pada situasi yang tidak saudara harapkan? Situasi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Bagaimana reaksi saudara-saudara? Apa yang muncul di pikiran saudara-saudara? Umumnya, respon pertama orang ketika menghadapi situasi yang tidak diharapkan adalah protes. Berusaha mencari tahu siapa yang bersalah, siapa yang bertanggung jawab, kenapa peristiwa ini terjadi. Itu umum dilakukan. Walaupun kita tahu muara dari pertanyaan itu hanya ada 3. Yang pertama, menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, menyalahkan orang lain. Yang ketiga, biasanya menyalahkan Tuhan. Seperti saat ini, ketika kita dalam tanda kutip dipaksa untuk beribadah di rumah. Tidak seperti minggu-minggu biasanya yang kita beribadah bersama-sama di gereja. Bagaimana perasaan saudara-saudara? Bisa jadi kita sama dengan kebanyakan orang, mempertanyakan, kenapa ini terjadi? Siapa yang bersalah? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, teks yang kita baca hari ini berdasarkan kisah percakapan Yesus dengan murid-muridnya, juga dengan orang banyak, ketika Yesus menghadapi satu fenomena yang dipertanyakan orang. Ada orang buta sejak lahir. Lalu muncul pertanyaan, kalau ada orang buta sejak lahir, siapa yang berdosa? Dirinya kah? Orang buta itu? Atau orang tuanya? Pertanyaan ini muncul karena dalam pola pikir orang-orang Yahudi, ketika ada sesuatu yang terjadi dan sesuatu itu tidak semestinya, mereka selalu mengaitkan dengan konsep dosa. Kalau ada yang sakit, ada yang tidak sempurna, itu karena dosa. Jadi wajar kalau kemudian orang bertanya, ada orang buta sejak lahir, dosa siapa? Dosa orang itu kah? Atau dosa orang tuanya? Nah, Yesus tidak terjebak pada pertanyaan itu. Dia membuat sebuah terobosan. Dia tidak ikut dalam siklus mencari siapa yang bersalah, siapa yang bertanggung jawab. Dia membuat sebuah breakthrough dengan pernyataan, tidak ada yang salah, baik orang buta ataupun orang tuanya. Ada orang buta sejak lahir adalah dalam rangka Allah menyatakan karya. Lalu, apa yang dilakukan Yesus? Tidak cuma dengan kata-kata. Dia menyembuhkan orang buta itu. Dari sini kita bisa belajar, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, bahwa ketika kita diperhadapkan pada situasi yang tidak kita harapkan, janganlah terus berkutat pada pertanyaan, ini salah siapa? Ini dosa siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Putuslah lingkaran pertanyaan itu dengan berpikir apa yang bisa dikerjakan dalam situasi seperti itu. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian yang terus-menerus mengulang pertanyaan dengan narasi yang sama. Siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Jadilah solusi. Seperti saat ini, ketika kita bersama-sama bergerak maju bersama-sama dengan pemerintah untuk menanggulangi wabah COVID-19. Ketika Jokowi mencanangkan kerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Ini yang kita kerjakan. Ini yang kita lakukan sekarang. Jadi,
ketika saat ini kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing dengan keluarga kita masing-masing, itu bukan berarti kita meniadakan persekutuan. Justru kita bersekutu dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Persekutuan itu tetap tercipta karena kita berjumpa dengan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kita. Sekaligus juga ini menjadi sebuah langkah kecil kita untuk bersama-sama dengan seluruh warga dunia yang memerangi wabah COVID-19. Mungkin tidak banyak dampaknya, karena hanya kita kerjakan secara sederhana, beribadah di rumah. Tetapi yakinlah saudara-saudara, dengan kita beribadah di rumah, berarti kita sedang melakukan social distancing. Dengan melakukan social distancing, berarti kita mengurangi resiko penyebaran virus itu. Dan itu berarti kita sudah menjadi bagian dari solusi atas wabah COVID-19. Jadi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita melakukan ibadah ini, sebetulnya adalah bagian dari proses kita menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang ada, seperti yang Yesus lakukan. Nah, persoalannya, saudara-saudara, ternyata solusi yang ditawarkan itu tetap menimbulkan pro dan kontra. Ketika orang yang dikenal buta sejak lahir tadi sudah bisa melihat, bertemu dengan banyak orang bertanya, kenapa kau bisa melihat? Apa yang terjadi pada dirimu? Orang itu menjelaskan bahwa Yesus yang memelekkan matanya. Tetapi dia tidak dipercaya. Bahkan orang banyak kemudian melibatkan orang tuanya. Orang tuanya ditemui, ditanya, ini anakmu kan? Dia yang buta sejak lahir kan? Coba ceritakan kenapa dia bisa melek. Tetapi karena takut intimidasi, orang tuanya menyerahkan pada anak itu. Anakku sudah besar, tanyalah sendiri padanya. Tampak sekali saudara-saudara, bahwa solusi yang terjadi, solusi yang diciptakan oleh Yesus tidak serta-merta membuat semuanya damai sejahtera. Ada orang-orang yang memang terus-menerus mempertanyakan. Mungkin pola pikirnya adalah selalu berusaha untuk memberikan pendapat yang berbeda. Dan dalam konteks kehidupan kita saat ini pun terjadi. Ketika banyak gereja melakukan upaya ibadah di rumah dalam rangka mewujudkan social distancing, umat terpecah. Ada yang mengatakan ibadah di rumah itu tanda orang tidak beriman. Karena kalau beriman kepada Tuhan, virus pun tidak akan bisa mengalahkan. Di bagian yang lain mengatakan beriman itu harus dengan rasio, harus dengan memikirkan apa risiko dan konsekuensi yang diakibatkan oleh tindakan kita. Rame terjadi antara beriman versus bernalar. Nah, saudara-saudara, ada kutipan yang menarik bahwa memang kesehatan itu adalah hak kita, hak personal kita. Tetapi kesehatan orang lain, keselamatan orang lain, itu adalah tanggung jawab kita. Jadi, ini yang kita kerjakan saat ini. Betul, mungkin saya merasa saya aman, saya sehat. Tetapi di dalam keamanan dan kesehatan kita juga dipanggil untuk menciptakan keamanan dan kesehatan bagi sesama kita. Oleh karena itu, tidak usahlah kita ribut mempertentangkan apakah kalau ibadah bareng-bareng di gereja itu tanda beriman, atau kalau ibadah di rumah itu tanda tidak beriman, atau kalau ibadah di rumah itu adalah tanda orang memakai nalar dan rasio, dan beribadah di gereja adalah tanda orang tidak memakai nalar. Tidak usah diperdebatkan. Sama saja kita terjebak pada lingkaran persoalan yang dari awal tadi saya sebutkan. Pikirkan breakthrough-nya, apa terobosannya. Jadi, mari kita bersama-sama ingat, betul, kesehatan adalah hak kita. Tetapi kita juga punya tanggung jawab
untuk menjaga, memelihara, menjamin keselamatan dan kesehatan orang-orang di luar diri kita. Dan itulah sebabnya kita melakukan social distancing saat ini dengan beribadah bersama-sama di gereja. Solusi ini mungkin tidak memuaskan semuanya, tetapi itu satu langkah sederhana yang bisa kita pakai, yang bisa kita tempuh sebagai sebuah solusi untuk memerangi wabah COVID-19. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kita pasti pernah mendengar pepatah yang mengatakan daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Saat inilah kita menyalakan lilin itu. Tidak ada gunanya kita mengutuki kegelapan. Tidak ada gunanya kita mempersalahkan virus yang datang dari manapun, termasuk virus corona ini. Yang kita kerjakan sekarang adalah menyalakan satu lilin. Mungkin tidak semua akan mendapatkan terangnya. Mungkin hanya sebagian kecil di sekeliling kita saja yang merasakan cahayanya. Tapi itu jauh lebih baik ketimbang mengutuki kegelapan. Minggu ini hal sederhana ini yang kita kerjakan. Menyalakan satu lilin. Bersama-sama mengurangi perjumpaan. Bukan berarti kita meniadakan relasi, tetapi dalam rangka menjaga keselamatan, menjaga kesehatan kita semua, agar kita tidak menjadi bagian dari proses penyebaran virus yang membahayakan itu. Inilah wujud nyala satu lilin itu. Secara sederhana, tidak memuaskan semuanya, tetap ini yang bisa kita kerjakan. Oleh karena itu, mari dengan sungguh-sungguh kita menghayati, seperti tema ibadah minggu ini, mata yang dicelikkan. Ada dua bagian yang dicelikkan. Yang pertama adalah mata orang yang buta sejak lahir, yang karena kebaikan Allah melalui Yesus dia menjadi melek. Tapi yang lebih penting adalah mata orang banyak. Melalui meleknya orang tadi, orang banyak akhirnya melihat bahwa tidak ada gunanya mempertengkarkan, mempertanyakan siapa yang bersalah. Tidak ada gunanya terus-menerus memperkuat narasi itu. Yesus mencelikkan mereka dengan mengajak semua berpikir, do something, lakukan sesuatu, sesederhana apapun itu. Lakukanlah itu, agar kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan yang terus berputar tanpa henti. Nyalakan lilin. Mari kita celikkan mata banyak orang dengan tidak terjebak pada lingkaran persoalan, tetapi melakukan terobosan menjadi jawaban sesederhana apapun itu. Oleh karena itu, mari kita hayati ibadah keluarga saat ini dengan meyakini Allah menyertai kita. Allah berproses dalam pergumulan kita. Yesus mengatakan ketika menjawab pertanyaan, kenapa, siapa yang bersalah pada kasus orang buta sejak lahir? Yesus mengatakan supaya karya Allah dinyatakan. Dan Yesus menyatakan karya Allah. Jadi, mari sekarang kita menjadi penyata-penyata karya Allah. Melalui hidup saya, hidup saudara-saudara, hidup kita semua. Melalui itu, karya Allah dinyatakan dengan cara melakukan sesuatu konkret, nyata, sederhana, dan menjadi bagian dari jawaban persoalan. Apakah saudara-saudara bersedia? Amin. Saat hening untuk kita.
wonten panglipuran ing Gusti Yesus, wonten panglipuran endah. Gusti paring ayem lan paring kesarasan, wonten panglipuran endah, wonten